Chapter 1846, A New General Plan. Kehancuran Forefather Golden Bell membuat Primepure Smoke sangat percaya diri. Dia mengerti bahwa pemuda sebelum dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah arah perang. Dia belum sampai di sana, tetapi tidak ada manusia biasa yang bisa memerintahkan burung vermilion dan naga sejati. Namun demikian, dia yakin bahwa dia akan menang. Keberhasilan Tanah Suci yang abadi adalah banyak bukti bahwa kerjasama ini berpotensi menjadi keberuntungan. Tanah Suci akan diselamatkan dari bahaya, dan buah tai Dragon Scale mereka akan secara drastis meningkatkan nilai. Itu adalah dua burung dengan satu batu. Satu-satunya hal yang diperlukan sebagai kompensasi adalah salinan teks kuno, tidak berharga di tangan orang lain. Setelah persyaratan dibahas, kedua pihak menyusun strategi. Mereka mencapai kesepakatan bahwa para pemimpin musuh harus ditangani terlebih dahulu dan terutama. Jika 3 leluhur dewa lainnya bisa dibunuh, atau bahkan hanya 2, para pemberontak akan runtuh dan tersebar. Para pemberontak tidak memiliki solidaritas untuk dibicarakan di tempat pertama. Mereka bersatu hanya untuk sementara waktu melawan musuh bersama untuk tujuan bersama. Jika kepentingan mereka bertentangan, atau keadaan berubah, tidak akan butuh waktu sama sekali bagi mereka untuk tersebar ke angin. Tidak ada yang substansial sama sekali menyatukan mereka. Mereka tidak terhubung oleh persahabatan sekte, ikatan darah, atau kepercayaan umum pada kebenaran yang lebih tinggi. Mereka bertarung bersama demi keuntungan semata. Gagasan yang telah digunakan untuk memikat dan membunuh Forefather Golden Bell tetap bagus. Namun, itu tidak mungkin bekerja untuk kedua kalinya. 3 leluhur lainnya akan jauh lebih waspada dan penuh perhatian setelah mendengar tentang kematian rekan mereka. Akan sulit untuk membunuh mereka semua, tetapi tentu saja bisa dilakukan. Jiang Chen punya banyak trik lain di balik bajunya. Dengan Vermilion Bird sebagai kartu trufnya, ia yakin akan kemampuannya untuk mengalahkan 1 atau 2 dewa. Terutama di tengah-tengah penyergapan, seorang leluhur tidak sulit untuk dihadapi. Burung Vermilion akan menerobos keilahian kapan saja. Itu sudah jauh lebih kuat dari para dewa, menyaingi kekuatan penuh. Pada akhirnya, banyak rencana diformalkan. Rincian masing-masing dipelajari secara metodis, eksekusi, prosedur darurat, dan cadangan. Setelah melakukannya, Jiang Chen menyebutkan kepergiannya. Perdana Pure Smoke, teman-temanku masih di luar. Aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Aku akan menunggu di sana, siap berangkat kapan saja. Petik 2. Menangkupkan tinjunya dalam perpisahan, dia berjalan kembali ke dunia luar. Primepure Smoke memiliki perasaan campur aduk ketika dia menyaksikannya pergi, bertahan bahkan setelah sosoknya benar-benar menghilang dari penglihatan. Sungguh tak terduga, Tanah Suci yang abadi memupuk seorang jenius seperti dia tanpa ada yang mengetahuinya. Sedih, sang perdana melirik gadis suci Yuling. Baik Yu dan Jiang sama-sama jenius muda, dan gadis suci itu sudah menjadi krim tanaman generasinya di Myriad Abyss. Sayangnya, dia tidak bisa membandingkan sama sekali dengan Jiang Chen. Mereka praktis adalah dunia yang terpisah. Apakah tidak ada cara untuk menjembatani kesenjangan itu? Pure Smoke menjadi agak sedih. Tuan, apakah Tuan Jiang tidak bisa diandalkan? Gadis suci Yuling bertanya ketika dia melihat kesedihan tuannya. Tidak, Prime buru-buru menggelengkan kepalanya. Yuling, jika kamu dapat membangun hubungan yang baik dengan Sir Jiang, itu mungkin hanya sebuah berkah di masa depan. Yuling memerah. Hubungan yang baik, mengapa? Kamu masih muda, Linger. Aku belum mengizinkan kamu untuk menguji keberanian kamu di dunia yang lebih luas, dan meskipun kamu lebih dari cukup pintar, kamu perlu belajar cara beradaptasi. Kamu masih perlu latihan dalam banyak hal. Lihatlah Jiang Chen ini, ia jauh di depan kelompok ketika menyangkut orang lain di generasinya. Di antara generasi muda Martial Secret Land, kami tidak memiliki jenius yang setara dengan almarhum Xiahou Zong, apalagi Jiang Chen ini. Petik 2. Pendapat Primepure Smoke cukup adil. Tuan, apakah dia benar-benar hebat seperti yang kamu katakan? Semangat kompetitif Yuling kembali gusar. Dia tidak percaya bahwa pemuda yang mereka lihat bisa berada jauh di atasnya. Lihatlah nasib Forefather Golden Bell, Pure Smoke menyatakan dengan dingin. Mari kita begini, jika Jiang Chen ingin menyakiti Martial Secret Land, formasi kita di sini tidak akan bisa menghentikannya. Jika dia ingin menyerbu tempat ini, kita tidak akan bisa mencegahnya. Syukurlah, dia tidak di sini untuk menendang kita saat kita turun. Petik 2. Sebagai anggota masyarakat yang berpengalaman,
Perdana Puresmoke telah menyaksikan banyak sisi gelap kemanusiaan di masa lalu. Dia telah membawa sejumlah elit ketika bertemu Jiang Chen di luar lembah tepatnya karena tidak mengecewakan penjaganya. Setelah fakta itu, dia bisa percaya bahwa Jiang Chen telah dikirim oleh Tanah Suci Abadi dan sebenarnya dengan tulus membantu Tanah Suci Marsial keluar dari ikatannya. Meskipun pemuda itu telah mengajukan beberapa permintaan, kejujurannya hanya menyoroti bahwa dia lebih dari dapat dipercaya. Tuan, apakah kamu benar-benar ingin menemaninya ke markas Tanah Suci untuk memperkuat mereka? Yuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuling, pangkalan itu aman untuk saat ini. Para pemberontak tidak akan bisa mengerahkan lebih banyak orang untuk menyerang tempat itu. Selama tidak ada leluhur-leluhur dewa yang muncul, seharusnya tidak ada masalah di sini, Puresmoke menghibur murid kesayangannya. Gadis suci terdiam. Dia tahu bahwa tuannya selalu memperhatikan keselamatan Tanah Suci. Dia tidak mungkin melewatkan kesempatan emas ini. Tuan, bisakah Ling ikut denganmu? Tidak, kultivasi kamu tidak cukup untuk mempengaruhi arah perang. Kamu hanya akan menimbulkan masalah. Lebih baik kamu tinggal di sini. Status kamu sebagai gadis suci akan membantu kamu memahami posisi bertahan dengan baik. Ini juga ujian bagi kamu, Linger. Kamu harus belajar bagaimana mengelola sendiri pada akhirnya. Apakah kamu ingin hidup dalam bayangan aku selamanya? Petik 2. Gadis suci Yuling menundukkan kepalanya. Dia mengerti bahwa tuannya hanya berarti yang terbaik. Keesokan harinya, Puresmoke membuat semua pengaturan yang diperlukan sebelum keluar dari lembah. Kamu cukup efisien, Prime Puresmoke. Kamu membuat keputusan dan persiapan dengan begitu cepat. Jiang Chen memuji. Kami berusaha untuk memadamkan api. Semakin kita menunda, semakin berisiko Tanah Suci itu terekspos. Perdana Prima itu langsung tentang niatnya. Ayo, kalau begitu, Jiang Chen mengangguk. Perdana perempuan itu berkedip, lalu mengamati ruang kosong di dekat pemuda itu. Burung Vermilion dan Long Xiaoxuan tidak ditemukan. Tuan Jiang, di mana temanmu? Jangan khawatir, mereka masih bersama aku. Ukuran mereka telah dikurangi untuk sementara waktu, yang jelas membantu untuk menghindari mata fana. Sejujurnya, melihat mereka terlalu mengejutkan di zaman sekarang ini. Petik 2. Penampakan dari 4 binatang suci akan menjadi topik hangat di mana saja. Bahkan di pesawat surga, mereka akan diburu dengan sangat keji sekali desas-desus dikonfirmasi. Untungnya, belum ada upaya terorganisir untuk mengumpulkan Vermilion Bird dan Long Xiaoxuan. Mereka melakukan pekerjaan yang baik dengan berbohong, dan sangat kuat dibandingkan dengan pesaing mereka yang tersedia. Mereka yang berani memangsa mereka pertama-tama dan terutama perlu waspada akan hal itu. Sepanjang jalan, Jiang Chen belajar dari Perdana Puresmoke sedikit lebih banyak tentang budaya dan masyarakat negara bela diri. Perdana Puresmoke, total penghancuran resimen di luar pangkalan ramuan roh harus menjadi pengetahuan umum untuk sisa pemberontak sekarang. Mungkin mereka telah menggali perangkap untuk kita lompati, dan kita langsung menuju ke sana. Jiang Chen tidak bercanda dengan saran itu. Puresmoke mengerutkan alisnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menonton ketika Tanah Suci dikepung dan ditaklukkan? Petik 2. Kami punya rencana cadangan, bukan? Kita bisa mengambil rute alternatif. Jiang Chen jauh lebih optimis. Namun, suasananya menjadi jauh lebih serius ketika mereka mendekati markas Tanah Suci itu. Ada blokade di setiap jalan. Namun, Jiang Chen dan perusahaan tidak berencana mengambil jalan lurus ke markas. Tidak akan sulit bagi mereka untuk menyamar dan melewati, tetapi mereka malah beralih ke barat daya. Setelah sekitar 2 jam, mereka tiba di tempat yang jauh lebih tenang. Jelas, ini adalah pangkalan pegunungan dari beberapa sekte. Ini tempatnya, Puresmoke melantunkan dengan suara rendah. Kabut di sini memiliki kualitas yang hampir seperti mimpi. Sekte Dream Haze sesuai dengan namanya. Sayangnya, mengapa sekte yang indah seperti ini menjadi penjahat? Jiang Chen bercanda. Bagaimana kalau kita masuk sekarang? Tanya Puresmoke. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tanya dulu. Kami ingin memukul 3 leluhur dewa di tempat yang sakit, ya. Untuk itu, kita perlu tahu apa kelemahan mereka. Bagaimana lagi kita bisa memaksa tangan mereka? Petik 2. Bagaimana cara kita bertanya-tanya? Puresmoke menganggap ini membingungkan. Apakah mereka seharusnya bertanya pada orang-orang sekte Dream Haze sendiri? Jiang Chen menjentikkan jarinya, memanggil Raja Tikus Emas. Tuan Muda Chen,
Ada apa? Sekte Dream Haze bangsa bela diri Divine ada di depan kita. Kekuatan utama mereka melawan Tanah Suci saat ini dan markas mereka sebagian besar harus kosong. Aku mendengar kepala sekte memiliki cucu yang telah diuji dengan bakat luar biasa. Rupanya Sekte Dream Haze banyak berinvestasi padanya. Pergi selidiki, dan beritahu aku apapun yang kamu temukan secepat mungkin. Petik 2. Ya, Tuan. Raja tikus itu sangat senang bisa membantu. Prime Puresmoke merasakan kecut di atap mulutnya. Dia adalah yang pertama dari Tanah Suci, namun harta dan metode lainnya tidak dapat dibandingkan dengan seorang pria muda. Chapter 1847, Sleeping into the Dream Haze Sect. Elit dari Dream Haze Sekte telah bergabung dengan para pemberontak dalam menyerang Tanah Suci Marsial, meninggalkan basis rumah mereka rentan. Tikus Gold Beater adalah sekelompok licin. Mereka kembali dengan informasi yang dibutuhkan Jiang Chen tidak lama setelah itu. Tuan Muda Chen, kepala Sekte Dream Haze memiliki cucu langsung. Bocah itu ada di sekte itu, tetapi memiliki dua penjaga pribadi empati tingkat 8 di sisinya. Mereka tampaknya adalah kematian sekte kepala sekte, dan telah ditugaskan untuk menjaga cucunya aman. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit dan bertanya, apakah kamu memiliki lokasi yang tepat? Ya, jawab Raja Tikus dengan percaya diri. Aku sudah menanam beberapa tikus di sekitar area. Segera setelah kamu mendekat, kamu akan melihat. Petik 2. Jiang Chen menoleh ke Prime Puresmoke. Maukah kamu bergabung dengan kami, Prime Puresmoke, atau menyerahkannya kepada kami? Pemberontakan adalah tanggung jawab Marsial sendiri. Tidak pantas baginya untuk membiarkan orang luar melakukan pekerjaan mereka. Dia menjawab tanpa ragu, bawa aku ke sana. Kursi ini akan menangani masalah ini di tangan aku sendiri. Petik 2. Dua penjaga empiris tingkat 8 tidak ada artinya di mata Prime Puresmoke. Dia punya banyak cara untuk membawa mereka keluar. Lagi pula, dia adalah sosok yang menonjol di Tanah Suci dan hampir menjadi seorang dewa. Ayo pergi. Jiang Chen memasuki wilayah sekte dalam sekejap. Meskipun dijaga dengan pembatasan dan formasi defensif, mereka tidak ada artinya ketika datang ke master formasi seperti Prime Puresmoke dan Jiang Chen. Mereka dengan mudah menyelinap melewati batasan di mulut gunung. Mereka cukup kuat untuk masuk tanpa banyak kesulitan, tetapi mereka memilih diam-diam hanya untuk berada di sisi yang aman. Jika cucu kepala sekte mendapat angin dari kedatangan mereka dan melarikan diri, itu akan jauh dari ideal. Baik Jiang Chen maupun Perdana Menteri tidak ingin memberitahu musuh-musuh mereka. Sekte Dream Haze ternyata layak atas reputasi mereka sebagai faksi tingkat pertama. Dasarnya adalah dunia sendiri, terbukti dari fondasi yang kuat. Namun, dengan sebagian besar elit mereka dikerahkan, tempat itu rentan. Meskipun pertahanan mereka kuat, kurangnya tenaga kerja akan menjadi masalah. Tidak butuh waktu lama bagi Jiang Chen dan Perdana untuk menemukan cucu kepala sekte. Mereka mengunci dia dengan kedua kesadaran mereka. Kepala sekte adalah dewa dan memerintah sekte itu selama lebih dari 7.000 tahun. Cucu ini adalah yang paling ia sukai dari semua keturunannya. Bocah itu adalah ahli waris yang dipilih sendiri dan dipersiapkan untuk mengambil alih sekte tersebut. Sebagai salah satu dari 4 dewa di antara pemberontak, kepala sekte Meng Qianqiu memiliki pengaruh kuat. Jika sesuatu terjadi padanya, lebih banyak masalah akan menimpa para pemberontak. Di dalam dunia rahasia, seorang anak laki-laki dengan corak sejelas giok sedang berlatih teknik bela diri dengan cara yang monoton di bidang pelatihan. Ada pos-pos pertahanan yang tersebar di seluruh lapangan, dan dua penjaga tingkat 8 tetap dekat dengan bocah itu. Ini adalah cucu Meng Qianqiu, Meng Tianxing. Setelah menyelesaikan serangkaian teknik pedang, Meng Tianxing dengan marah mendorong pedangnya yang panjang melalui dinding dan ke danau di luar. Dia mendengus dan jatuh ke kursi, marah. Jelas dia tidak berminat untuk berlatih. Kedua penjaga pribadi saling bertukar pandang. Mereka bisa mengatakan tuan muda mereka kesal, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghiburnya. Tuan muda, wajah adil Meng Tianxing memerah karena marah. Jangan panggil aku seperti itu. Aku bukan tuanmu. Petik 2. Tuan muda, kepala sekte telah menugaskan kami untuk melayani kamu. Itu membuat kami menjadi budakmu. Jika kamu marah, tolong lepaskan kami. Petik 2. Meng Tianxing mendengus. Apa gunanya itu? Jika kamu benar-benar menganggapku tuanmu, bawa aku ke Tanah Suci Marsial. Aku ingin bergabung dengan perang dan mendapatkan kemuliaan aku. Petik 2.
Kedua penjaga itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka tahu sumber kemarahan bocah itu, tetapi kepala sekte telah memerintahkan mereka untuk tidak membiarkan bocah itu pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, mereka tidak bisa memberikan Meng Tianxing apa yang diinginkannya. Siapapun akan mengikuti perintah kepala sekte dalam kasus ini. Mereka hanya bisa mencoba menenangkan kemarahan bocah itu. Apa, kamu ditugaskan untuk melindungi aku, tetapi kamu bahkan tidak berani bertarung. Apakah kamu tidak ingin mengikuti aku untuk mendapatkan kejayaan? Petik 2. Itu bukan tugas kita, Tuan Muda. Tugas kami adalah melindungi kamu. Jika sesuatu terjadi pada kamu, kepala sekte akan menguliti kita hidup-hidup dan mengeluarkan tendon kita. Petik 2. Pengecut. Teriak Meng Tianxing dengan marah. Jika kamu tidak mau, aku akan pergi sendiri suatu hari ketika kamu tidak melihat. Kamu tidak boleh, Tuan Muda, salah satu penjaga mencoba. Akan ada waktu ketika kamu bisa membuktikan diri. Kamu masih belajar dan harus menggunakan waktu ini untuk meningkatkan. Kamu akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh musuh di masa depan. Petik 2. Di masa depan. Itu akan bertahun-tahun kemudian. Aku mendengar bahwa Nona Yuling, salah satu dari 16 jepit rambut emas, ada di Tanah Suci. Banyak pria muda di negara itu terengah-engah seperti anjing. Jika aku melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu bajingan mana yang akan mendapatkan gadis itu? Petik 2. Jadi itu masalahnya. Kedua penjaga berbagi pandangan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Tuan Muda mereka sangat ingin bertarung di Tanah Suci. Tuan Muda, dikatakan bahwa Nona Yuling bahkan tidak ada di Tanah Suci. Penjaga lainnya angkat bicara. Kamu tidak perlu khawatir dia akan diambil. Omong kosong. Dia adalah gadis suci. Kenapa dia tidak berada di Tanah Suci? Petik 2. Bawahan ini mendengar bahwa dia dan tuannya Prime Puresmoke berada di markas roh Tanah Suci alih-alih markas besarnya. Oh, basis ramuan roh. Mata Meng Tianxing melesat ke sekitar saat dia merencanakan. Tiba-tiba matanya menyala. Kalau begitu mari kita pergi ke pangkalan. Kami tidak bisa. Meng Tianxing mencibir. Kamu pengecut seperti itu ketika datang ke kakekku. Tenang, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Senang, kedua penjaga itu tidak goyah. Jika ada yang tidak beres, bahkan Tuan Muda tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari kemarahan kepala sekte. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda, bagaimana dia akan menanggung kesalahan? Tolong serahkan pikiran itu, Tuan Muda. Jika gadis itu ditangkap, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengirimkannya kepada kamu. Petik 2. Tidak, sudah terlambat ketika kamu mendengar beritanya. Pria muda yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi semuanya berusaha untuk mendapatkannya. Petik 2. Tetua Liang, aku mendengar bahwa bertahun-tahun telah baik kepada Prime Puresmoke dan bahwa dia masih salah satu wanita paling cantik dan anggun di negara ini. Apakah kamu tidak ingin sepotong dia juga? Petik 2. Salah satu penjaga, Tetua Liang, tersenyum kecut. Tuan Muda, Puresmoke itu cantik, tapi dia bukan orang yang harus didambakan orang seperti kita. Bagaimana kamu tahu tanpa mencoba? Apakah kamu tidak ingin menjebaknya dan mendapatkan jalan kamu dengannya? Meng Tianxing masih muda, tetapi ia terlahir sebagai pria C4 Bull. Tetua Liang terkekeh, tatapannya tidak senonoh. Bawahan ini tidak akan berani, Tetua Liang menyeringai. Tapi kamu, Tuan Muda, kamu akan bersenang-senang tidur dengan mereka berdua. Akan lebih baik jika kamu membiarkan aku merasakannya setelah itu. Petik 2. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Rasanya seperti gunung tak terlihat sedang menimpa mereka dengan kekuatan besar. Mata Tetua Liang membelalak ketakutan ketika dia berbalik ke samping. Getaran mengalir di sekujur tubuhnya. Penjaga lainnya menatap mereka dengan mata lebar, darah mengalir keluar dari matanya, lubang hidung, telinga, dan mulut. Dia terbunuh tanpa mereka sadari. Bam! Penjaga itu terjungkal seperti dinding, menendang debu ke udara. Ini buruk. Lari, Tuan Muda. Tetua Liang bergegas ke Meng Tianxing setelah dia pulih dari keterkejutannya, bermaksud untuk mengawalnya. Namun, sebelum dia bisa mencapai bocah itu, Meng Tianxing menghilang. Ketika tetua itu melihat anak itu lagi, dia diangkat tinggi-tinggi di langit oleh banyak tanaman merambat. Tanaman merambat menggeliat di udara, melilit anak itu erat-erat seolah-olah dia seorang pangsit nasi. Takut tanpa kecerdasan, Meng Tianxing melolong,
Tetua Liang, tolong. Tolong aku. Dia jenius, tapi dia masih muda. Kultivasinya sekitar tingkat 5 Genlemen Agung Eternal, dan yang lebih rendah di tingkat itu. Dia bukan tandingan Jiang Chen atau Xia Huzong. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan gadis suci Yuling. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba benar-benar membuat anak itu panik. Adalah tugas Tetua Liang untuk melindungi tuan mudanya. Dia melintas ke langit untuk memotong tanaman merambat, tetapi dia dihentikan oleh penampilan seorang wanita cantik. Itu adalah Prime Pure Smoke, dan tatapan sedingin esnya tertuju pada si tua. Kamu, Tetua Liang menatapnya dengan kaget seperti dia melihat hantu. Mengapa perdana muncul di Sekte Dream Hase? Dia memikirkan kembali kata-kata C4 Bull yang dia buat. Tempat tidur baik prima dan muridnya. Dia harus benar-benar bunuh diri sekarang. Apakah kamu tidak mengenali kursi ini? Perdana Pure Smoke bertanya dengan dingin. Chapter 1848, Toying with Meng Tianxing. Tetua Liang menggigil ketakutan. Dia mendengar desas-desus tentang kekuatan Prime Pure Smoke, tetapi tekanan dari wanita di depannya 10 kali lebih menakutkan. Tatap muka, dia jelas jauh di atasnya. Yang mulia, aku, bibir lelaki tua itu bergetar. Kamu apa? Kamu berbicara tentang pembicaraan yang indah sekarang, bukan? Apa yang akan kamu lakukan dengan muridku dan aku? Ya, aku di sini sekarang, bukan? Perlihatkan pada aku. Tetua itu positif pucat. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Nyonya Prime, aku bodoh. Bodoh. Aku memiliki mata tetapi tidak melihat met. Tai, tolong jangan turun ke level aku, dan kasihanilah tuan muda. Petik 2. Belas kasihan pada tuan mudamu. Di atas, Jiang Chen tertawa. Nafsu makannya sangat luar biasa untuk orang yang begitu muda. Dia memiliki delusi jahat seperti itu, namun kamu mengemis atas namanya. Perdana pertama, Kepala Sekte Dream HZS Meng Qianqiu harus menjadi bajingan tua. Bagaimana lagi seseorang menjelaskan perilaku buruk cucunya? Petik 2. Suara Tetua Liang bergetar. Siapa kamu? Bagaimana kamu mengganggu di sini? Petik 2. Haha, pertahanan lemah Sekte Dream HZ hanya baik terhadap anak berusia 3 tahun. Mereka praktis untuk pertunjukan. Aku bisa datang dan pergi sesuka aku. Petik 2. Meskipun ditangkap, Meng Tianxing tidak setuju. Apa yang kamu banggakan? Kamu menyergap kami. Jika kamu punya batu untuk itu, lawanlah aku 1 lawan 1. Petik 2. Jiang Chen mencibir. Penerapan psikologi balik yang kasar semacam itu hanya cocok untuk diabaikan. Dia menamparkan wajah tampan Meng Tianxing dengan cara yang menghina. Apakah kamu masih bermimpi, nak? Melawanmu 1 lawan 1. Kamu hampir tidak cukup kuat untuk mencoba trik itu. Jika kakekmu menyarankan itu, aku mungkin mempertimbangkannya. Kamu benar-benar tidak berharga. Aku tidak melihat titik untuk membuang-buang waktu aku. Kamu memiliki wajah yang cantik, benar, tetapi hati kamu yang jelek berarti bahwa itu adalah pemborosan besar. Petik 2. Meng Tianxing memekik, tersiksa oleh siksaan Jiang Chen. Jangan pukul wajahku. Jangan pukul wajah aku. Petik 2. Dia selalu percaya diri dalam penampilannya sampai narsisme. Secara alami, dia khawatir mereka akan dihancurkan oleh penculiknya. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mencoba mengandalkan penampilanmu sendirian, nak? Apa aku tidak cukup tampan untuk melakukan itu? Jika kamu tidak iri dengan aku, maka berhentilah memukul wajah aku. Meng Tianxing adalah orang yang aneh. Di tengah teriknya momen, Jiang Chen tidak bisa memikirkan tanggapan yang cukup baik. Apakah ada orang yang seaneh ini di dunia? Seorang tahanan yang lebih peduli tentang penampilannya daripada keselamatannya. Apakah anak ini percaya dia akan dapat melarikan diri hidup-hidup? Meng Tianxing, apakah kamu ingin mati seorang pria tampan? Atau kamu ingin aku merusak wajahmu dan membiarkanmu hidup? Kamu akan berani membunuhku. Meng Tianxing kejang. Beri aku alasan mengapa aku tidak mau. Jiang Chen tertawa sebagai balasan. Ya, kakekku adalah Meng Qianqiu. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi dari pembalasannya di Martial Divine Nation. Petik 2. Jiang Chen meraung dengan tawa, lalu menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak dari sini. Ancaman kamu tidak terlalu berguna. Petik 2. Apa, kamu bukan penduduk asli negara ini? Mengapa kamu tetap fokus pada bisnis kami? Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu.
Kamu para pengkhianat harus disingkirkan sebagai layanan publik. Aku suka menusuk hidung aku dalam bisnis orang lain. Apa urusanmu? Petik 2. Meng Tianxing terkekeh. Kamu benar-benar melakukannya sekarang, nak. Pasukan sekutu kita telah mengepung Martial Secret Land dan akan segera jatuh. Ketika itu terjadi, Tanah Suci akan dikerjakan. Seluruh negara akan berada di bawah kendali aliansi. Jika kamu membiarkanku pergi sekarang, kita masih bisa bernegosiasi. Jika tidak, kamu akan dinyatakan sebagai musuh Sekte Dream Haze. Kakek aku pasti tidak akan membiarkan kamu. Dia adalah salah satu dari 4 dewa dalam pasukan sekutu. Petik 2. Sebagai pesolek yang pesolek, Meng Tianxing egois, kurang ajar, dan berpengalaman menggunakan pengaruh tetua sebagai gada. Itu tidak akan bekerja pada Jiang Chen. 4 dewa, apakah itu seharusnya membuat aku terkesan? Petik 2. Kamu sangat puas, nak. Keempat dewa hanya beberapa inci dari keilahian. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri hanya karena kamu adalah kerajaan Empyrean. Sebelum dewa, kultivasi kamu tidak berharga. Sekarang jadilah anak yang baik dan biarkan aku pergi, dan kamu akan. Maaf untuk mengatakannya, tapi kurasa aku secara tidak sengaja membunuh seorang dewa sebelum aku datang ke sini. Dia memiliki lonceng emas yang cukup menarik, jadi aku mengambilnya sebagai mainan. Apakah kamu mengenalinya? Jiang Chen mengeluarkan bel dan mengocoknya di depan tawanannya, menyeringai. Perdana Puresmoke menemukan bahwa kebodohan Meng Tianxing agak lucu. Jiang Chen pasti anak muda, baik-baik saja. Bahkan di saat-saat ini, dia tidak lupa menyuntikkan beberapa kejenakaan. Mulut Meng Tianxing terbuka sangat lebar. Ini, lonceng emas ini milik Forefather Golden Bell. Kamu cukup tajam. Oh, ya, harta apa yang Meng Qianqiu suka gunakan. Aku ingin mengumpulkan mainan darinya setelah mengambil kepalanya. Jiang Chen menjilat bibirnya. Pesolek muda itu bahkan lebih takut ketika mendengar ini. Kamu hanya tahu bagaimana membual. Forefather Golden Bell adalah seorang kultivator yang luar biasa. Kamu bahkan belum menumbuhkan rambut kamu. Kamu pikir kamu bisa membunuhnya. Kamu sedang bermimpi. Dia menggelepar untuk penjelasan yang hampir tidak bisa dilewati. Namun, dia tidak bisa benar-benar meyakinkan dirinya sendiri. Lonceng emas itu tampak sangat asli. Tetua Liang menatap Jiang Chen, lalu ke Perdana Puresmoke, lalu ke bel emas. Tiba-tiba, teror yang tak terbatas memakannya. Forefather Golden Bell telah bertanggung jawab untuk menyerang basis ramuan roh. Yang bertanggung jawab atas pertahanan di sana adalah Prime Puresmoke. Jika dia ada di sini daripada di sana, apa artinya itu? Ada 2 kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa basis ramuan roh telah jatuh dan Puresmoke telah melarikan diri. 2. Bahwa pangkalan ramuan roh telah dibebaskan dari pengepungan pemberontak dan mengalahkan pasukan Forefather Golden Bell. Tampaknya sekarang kemungkinan kedua lebih mungkin. Lonceng emas sudah cukup penjelasan. Jika itu adalah kasus pertama, Prime Puresmoke tidak akan berdiri di sini tanpa cedera. Dia bahkan terlihat seperti sedang berlibur. Potongan harapan tetua Liang lenyap. Tuan muda, tolong bicara lebih sedikit, pintanya. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Perdana pertama, dia menoleh ke Puresmoke. Kami tidak berpartisipasi dalam pemberontakan. Kami menawarkan kerjasama penuh kami untuk menghormati kamu. Petik 2. Dia tentu saja lebih dari pelin-pelan dengan kesetiaannya. Apa maksudmu dengan ini? Puresmoke mencibir. Aku menyerah. Tetua Liang tahu bahwa kematian dapat dipastikan jika dia menolak. Menyerah lebih baik, bahkan jika Meng Qianqiu mendesaknya setelah fakta itu, dia bisa mengklaim dia menyerah palsu demi tuan muda itu. Jika pemberontak kalah pada akhirnya, ia dapat mempertahankan bahwa penyerahannya nyata selama ini. Dengan cara ini, dia akan dapat mempertahankan pilihannya. Prime Puresmoke tidak mengharapkan tipu daya pria tua itu. Dia terdiam sesaat. Sementara itu, Jiang Chen terkekeh. Dia tidak asing dengan orang seperti ini dan bertindak. Tetua Liang bijak dan terbuka, perdana pertama. Mari beri dia kesempatan. Tetapi jika dia ingin menyerah, dia harus menunjukkan ketulusannya, bukan? Di sini, bunuh Meng Tianxing sekarang dan kami akan menerimanya. Kalau tidak, penyerahanmu tidak tulus dan salah. Petik 2. Kejutan berkelip melintasi mata Prima. Dia memuji fleksibilitas Jiang Chen. Dia menunjukkan poin kunci sebelum dia memikirkan jawaban. Tetua Liang panik. Dia ingin mempertahankan pilihannya,
tetapi membunuh Meng Tianxing bertentangan dengan niat itu. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Tuan dan pelayan memiliki hubungan yang terlalu kuat, tampaknya. Meng Tianxing, aku menawarkan kamu kesempatan yang sama. Jika kamu membunuh tetua Liang di sini, aku akan membiarkan kamu hidup. Apakah kamu mau? Meng Tianxing bergetar tak terkendali. Aku tidak mau. Aku tidak percaya kamu benar-benar akan membunuh aku. Teriaknya. Kakekku, kakekmu tidak apa-apa, Jiang Chen menegur dengan kasar. Jika kamu tidak menghargai kesempatan itu, aku akan mengirim kamu ke neraka. Melihat bahwa penculiknya bermaksud menindaklanjuti kata-katanya, Meng Tianxing berteriak, tunggu, tunggu. Kita bisa membicarakannya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Petik 2. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana aku tahu? Kata Meng Tianxing tak berdaya. Singkirkan orang tua ini dulu. Maka kamu mendapatkan hak diskusi. Petik 2. Pria muda itu bergidik. Matanya menatap dingin pada tetua Liang. Tetua merasakan kedinginan ketika tuan mudanya membacanya. Dia bisa melihat bahwa Meng Tianxing benar-benar akan menindaklanjutinya. Tidak ada yang ingin mati. Bahkan jika tuannya menginginkannya, mustahil bagi siapapun untuk duduk diam menghadapi kematian. Aku menerima syaratmu. Aku menerima. Tetua Liang berteriak dengan panik. Persis apa yang kamu terima? Jawab Jiang Chen dingin. Aku bersedia membunuh Meng Tianxing dan bergabung dengan Martial Secret Land. Aku akan berjuang untuk tanah suci dan demi keadilan, kata lelaki tua itu tanpa keberatan. Jiang Chen menyeringai. Perdana pertama, dia memiringkan kepalanya ke arah Pure Smoke. Apakah kamu mempercayai orang seperti dia? Apakah kamu akan membawanya? Petik 2. Prime Pure Smoke mencibir. Dia hanya rumput yang menekuk ke segala arah angin bertiup. Tanah suci tidak membutuhkan orang-orang yang berduri lembut seperti dia. Apa yang baik yang akan dia lakukan untuk siapapun? Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu. Lihat, tetua Liang, kamu tidak menghargai peluang kamu saat memilikinya. Yah, sudah terlambat sekarang. Kamu berharga kurang dari Meng Tianxing, maaf. Salah satu dari kamu harus mati, dan sepertinya kamu adalah orangnya. Petik 2. Tetua Liang memucat. Itu tidak adil. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Tidak adil. Apakah para konspirator dan pengkhianat berhak mengklaim hal semacam itu? Kamu siap untuk menjual tuanmu. Keadilan apa yang pantas kamu dapatkan? Petik 2. Tapi kaulah yang memaksa tanganku. Protes tetua Liang. Huff. Jika kamu menyerah ketika kami memaksa kamu hari ini, siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan ketika fraksi lain melakukannya di masa depan? Ingat, jangan terlalu oportunistik di kehidupan kamu selanjutnya. Petik 2. Kamu. Tetua Liang tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimat itu. Baja melintas di tenggorokannya, Perdana Pure Smoke mengambil kepalanya di detik berikutnya. Chapter 1849, The Next Stop. Meng Tianxing gemetar pengecut ketika dia melihat tubuh Elder Liang yang terpenggal dan darah merembes dari luka. Akhirnya dia sadar bahwa musuh-musuhnya tidak bercanda. Mereka benar-benar bisa mengancam hidupnya. Dia kehilangan keberanian sebelumnya dan wajahnya berubah pucat, dengan malu-malu menelan retortnya. Jiang Chen menyeringai padanya. Kamu seharusnya senang bahwa itu bukan kepalamu yang dia tebang. Ya, kamu benar, Meng Tianxing tergagap. Saudaraku, apa yang kamu rencanakan denganku? Apakah kamu akan menggunakan aku sebagai pengaruh terhadap kakek aku? Petik 2. Kamu tidak sebodoh yang kamu lihat. Kamu tidak perlu melakukan apapun, pinta Meng Tianxing. Selama kamu memberitahu kakekku bahwa aku ada di tanganmu dan menyuruhnya mundur, dia akan melakukannya. Sangat. Apakah kamu yakin Meng Qianqiu sangat menghargai kamu? Petik 2. Aku yakin. Kakek telah lama menjadikanku pewarisnya. Aku satu-satunya harapan dan pekerjaan hidupnya. Dia tidak pernah mempertaruhkan nyawaku. Petik 2. Bocah itu mengenal kakeknya dengan baik. Jiang Chen menatapnya dengan cemoohan besar. Betapa mengecewakannya bahwa seorang jenius dari faksi tingkat pertama akan meringkuk di bawah tekanan sedikit pun. Meng Qianqiu tidak layak reputasinya. Perdana Pure Smoke berbicara untuk memperingatkan Jiang Chen, jangan tertipu oleh penampilannya. Orang-orang seperti dia adalah ancaman yang jauh lebih besar. Mereka tahu kapan harus mundur, dan mereka mungkin kembali menggigit kamu pada saat kritis. Dia akan melakukan apa saja untuk menyerang balik ketika diberi kesempatan. Petik 2. Jiang Chen tegang dan melirik Meng Tianxing. Memang ada kilatan licik jauh di dalam matanya yang menakutkan. Jiang Chen terkekeh.
Upload semua yang kamu inginkan, Meng Tianxing, tapi kamu lebih baik tidak melakukan hal bodoh. Aku berubah pikiran dengan mudah. Aku berencana untuk menggunakan kamu sebagai chip tawar-menawar sekarang, tetapi tidak ada yang tahu apakah aku akan membuat kamu marah. Jangan mencoba trik apapun pada aku dan menguji kesabaran aku. Memahami, dia menepuk wajah Meng Tianxing, dengan sengaja memaksa. Meng Tianxing hanya berpura-pura peduli dengan wajahnya untuk membuat santai penjaga Jiang Chen. Dia mengira bocah itu benar-benar wajah cantik yang tidak berguna, tetapi pengingat Perdana Puresmoke membuatnya sadar bahwa itu hanyalah tampilan luar. Tuan Jiang, kami memiliki Meng Tianxing. Apakah kita pergi sekarang? Tanya sang Perdana Menteri. Jiang Chen mengangguk. Iya nih, ayo ikuti rencananya. Petik 2. Sebelum mereka pergi, Jiang Chen tersenyum. Sebenarnya, tidak ada terburu-buru. Karena kita sudah berada di sini, kita harus mengambil sedikit sesuatu untuk mengkompensasi diri kita sendiri atas masalahnya. Kalau tidak, Meng Tianxing kecil di sini akan kecewa. Petik 2. Dia terkekeh. Meng Tianxing, kami harus merepotkanmu untuk membawa kami ke brankas sekte. Kamu tahu latihannya. Meng Tianxing mengutuk pelan. Sebelum dia dapat membuat rencana, Jiang Chen berbicara lagi. Oh, aku tahu kamu berencana bagaimana kamu dapat membawa kami ke lemari besi yang lebih rendah, tetapi kamu sebaiknya tidak mencoba apapun. Aku tidak sabar dan pemarah. Jangan beri aku alasan untuk membunuhmu. Tidak mudah bagi kamu untuk bertahan hidup sampai titik ini. Memalukan bagimu untuk mati sebelum melihat kakekmu. Kamu selalu bisa mendapatkan lebih banyak harta, tetapi tidak ada yang bisa memberimu kesempatan lagi dalam hidup. Petik 2. Perdana Puresmoke terkesan dengan bagaimana Jiang Chen mengendalikan Meng Tianxing. Tidak peduli seberapa enggan bocah itu, ia memprioritaskan tetap hidup. He Jiang Chen membawanya ke brankas paling penting di sekte ini untuk memuaskan keinginan para pengganggu. Dia ingin mati ketika dia melihat Jiang Chen memiliki waktu dalam hidupnya merampok lemari besi mereka. Tetapi burung vermilion dan naga sejati yang dipanggil Jiang Chen adalah kejutan nyata. Keingintahuannya terusik meskipun dia takut. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa memanggil dua binatang suci? Kakak Long, silakan. Ini bukan lemari besi Eternal Secret Land. Kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan sampai kamu tidak dapat mengambil apapun lagi. Kamu juga, Brother Vermilion. Petik 2. Burung itu lebih pilih-pilih. Banyak item yang tidak layak diperhatikan. Standar Long Xiaoxuan tidak setinggi ini. Masih di ranah Empyrean, sejumlah item bisa berguna baginya. Prime Puresmoke, dapatkan juga bagianmu. Lupakan pemesanan kamu dan ambil apapun yang kamu inginkan. Gunakan kesempatan ini, itu tidak akan muncul lagi. Petik 2. Dia tersenyum sopan. Pemuda itu adalah karakter yang menarik. Dia selalu dimainkan oleh buku dan jarang melakukan sesuatu yang penuh petualangan. Waktunya bersama Jiang Chen terbukti sangat menarik. Cara dia yang tidak terduga dalam melakukan sesuatu adalah hal yang baru dan mengasyikkan, dan sepenuhnya bertentangan dengan keyakinannya. Jangan malu-malu, Perdana Puresmoke, Jiang Chen meminta. Kedua temanku sama-sama pengacau serakah. Tidak akan ada yang tersisa untuk kamu jika kamu tidak memulai sekarang. Hanya berpura-pura kamu bukan yang utama dari Tanah Suci, tetapi seorang gadis berkelahi dengan teman masa kecil kamu untuk camilan. Petik 2. Jantung Prime Puresmoke melonjak. Dia tidak melanggar aturan sejak dia menjadi yang utama. Kata-kata Jiang Chen memunculkan kecerobohan muda dalam dirinya. Pernah ada masa muda dan pemberontakan dalam hidupnya juga. Jiang Chen terkekeh. Sepertinya kamu masih kesulitan melepaskan diri. Aku akan mulai tanpamu, dia terus menggeledah lemari besi. Prime Puresmoke menggigit bibirnya dan melemparkan keraguannya keluar jendela. Dia menerobos lemari besi, mengambil apapun yang menarik minatnya. Dengan dia bergabung dalam serangan itu, barang-barang menghilang dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi. Meng Tianxing hampir tidak bisa menahan jeritan kesakitan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk hampir mengosongkan brankas. Jiang Chen melirik kegembiraan yang tersisa di wajah Prima. Itu belum cukup, kan? Dia sedikit tersenyum, menjatuhkan beberapa bantalan di depan pemuda itu. Kursi ini tidak sebanyak yang kamu miliki. Yah, itu karena ini adalah yang pertama kamu. Kamu belum masuk ke alur. Kamu akan menjadi lebih baik setelah beberapa kali. Petik 2. Meng Tianxing ingin menangis air mata darah. Beberapa kali lagi, Sekte Dream Haze akan hancur setelah serangan ini.
Perampok ini telah mengambil sebagian besar harta mereka. Dia ingin menangis dan menangis. Bagaimana dia akan menghadapi kakeknya setelah ini? Serangan itu adalah pengalaman yang mengikat bagi Jiang Chen dan Perdana Puresmoke. Orang-orang asing menjadi teman yang tidak mungkin, meskipun perbedaan usia mereka. Untungnya, operasi mereka adalah rahasia. Tidak ada seorang pun di Sekte Dream Haze yang tahu apa yang telah mereka lakukan. Mereka bahkan tidak tahu Meng Tianxing telah hilang dan dua pengawalnya mati. 2 jam kemudian, Jiang Chen dan rekan-rekannya tiba di pangkalan keluarga aristokrat, rumah Yuqi. Ini adalah faksi dewa lain. Wilayah keluarga itu dapat menyaingi ukuran Sekte Dream Haze, dan manor lebih mewah dari sekte tersebut. Ada sejumlah keluarga aristokrat yang kuat di Martial Divine Nation, yang terkuat adalah House Yuqi karena leluhur-leluhur mereka, jelas Perdana Puresmoke. Di negara kita, memiliki ahli setengah dewa menempatkanmu di depan faksi-faksi tingkat pertama lainnya. Seberapa kuat keluarga dibandingkan dengan Sekte Dream Haze? Nenek moyang House Yuqi jatuh sedikit di bawah Dream Haze Sect, tetapi tidak ada perbedaan mendasar. House Yuqi jauh lebih baik dalam melakukan bisnis daripada sekte. Ini mungkin yang terkaya di antara semua faksi tingkat pertama di negara ini. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Jadi kita datang ke tempat yang tepat. Prime Puresmoke bisa membaca yang tersirat. Mereka akan menyerang rumah bangsawan ini juga. Gagasan itu membuatnya bersemangat dan membawanya kembali ke hari-hari yang penuh gairah dan gegabah di masa kecilnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia berharap untuk merampok rumah harta mereka. Pertahanan House Yuqi berada di level Dream Haze Sect, yang tidak cukup untuk menghentikan Jiang Chen. Namun, leluhur tidak memiliki kelemahan yang jelas. Dia tidak menyukai salah satu dari banyak keturunannya. Itu tidak layak bagi mereka untuk mengancam nenek moyang seperti yang mereka miliki dengan Meng Tianxing. Jiang Chen memutuskan untuk menggunakan strategi yang berbeda. Prime Puresmoke, karena nenek moyang ini tidak peduli dengan siapapun khususnya, itu tidak akan efektif bahkan jika kita menangkap selusin anggota mereka. Kita mungkin juga menyerang brankas mereka terlebih dahulu dan menyalakan api. Itu akan mendapat reaksi darinya. Petik 2. Mata Prime Puresmoke bersinar. Api bisa membuat kerusakan besar pada House Yuqi, dan nenek moyang akan merasakan pukulan juga. Ayo lakukan itu. Perdana Puresmoke sekarang mempercayai Jiang Chen secara implisit. Tidak sulit untuk menyelinap masuk ke rumah Yuqi, tetapi perlu upaya dari pihak mereka untuk menemukan lemari besi. Itu di bawah perlindungan besar dan terbukti sulit untuk masuk tanpa seseorang yang membimbing mereka. Prime Puresmoke melepaskan dirinya sepenuhnya saat ini. Dia menggeledah tempat itu dengan sebanyak yang lainnya. Setelah itu, Jiang Chen dan teman-temannya menunjukkan diri mereka dan meruntuhkan istana. Api burung vermilion menyelimuti dan melahap seluruh kompleks. Long Xiaoxuan meraung dan menghancurkan malapetaka di mana-mana, tidak mau dikalahkan oleh burung itu. House Yuqi benar-benar hancur sebelum mereka bahkan bisa mulai melakukan perlawanan. Mengingat penghancuran kekuatan pertempuran utama mereka, akhir mereka adalah kesimpulan terdahulu. Chapter 1850, According to the Plan. Mereka menyerang dua faksi besar sekarang, masing-masing didukung oleh leluhur dewa. Prime Puresmoke bersemangat tinggi. Dia bukan lagi dirinya yang dingin dan sopan. Metode yang tidak lazim dalam melakukan sesuatu ini adalah cara yang menyenangkan untuk melampiaskan perasaannya. Dia tidak pernah mengalami sensasi ini sebelumnya. Rencana yang mereka setujui tidak melibatkan menyerang pemberontak secara langsung. Bahkan dengan menghitung Vermilion Bird dan Long Xiaoxuan, dua manusia dan dua binatang buas tidak bisa menghadapi puluhan ribu sendirian. Sebaliknya, mereka berusaha untuk meringankan pengepungan dengan menyerang apa yang para pemberontak sayangi. Faksi-faksi yang memiliki nenek moyang para dewa diprioritaskan untuk memaksa mereka kembali. Ketika mereka melakukannya, Jiang Chen dan Prime Puresmoke akan memiliki lebih banyak pilihan. Mereka bisa menyergap Meng Qianqiu dari Sekte Dream Haze atau nenek moyang rumah Yuqi. Bahkan, mereka bisa menghadapi keduanya. Bagaimanapun, mereka akan disembunyikan saat musuh mereka berada di tempat terbuka. Ketentuan keterlibatan akan sepenuhnya terserah mereka. Sebuah jalan beberapa ratus mil dari perumahan House Yuqi dipilih sebagai tempat penyergapan. Terlepas dari keyakinannya yang besar pada Jiang Chen sekarang, Perdana Puresmoke tetap bingung. Tuan Jiang, tempat ini benar-benar datar. Tidak ada keuntungan bagi medan di sini untuk penyergapan.
Mengapa kita tidak memilih tempat yang lebih cocok untuk serangan diam-diam? Aku tahu satu hanya 300 mil dari sini. Petik 2. Jiang Chen melambaikan tangan. Jika aku leluhur Yuchi dan aku tahu tentang serangan ke rumahku, aku pasti akan bergegas kembali. Namun pada saat yang sama, aku akan bertanya-tanya apakah itu konspirasi untuk memikat aku menjauh dari pasukan utama. Serangan mendadak tampaknya sangat mungkin dalam situasi ini. Jika dia mempertimbangkan semua itu, dia akan sangat berhati-hati saat melewati medan yang berbahaya. Prime Puresmoke mempertimbangkan hal ini beberapa saat sebelum memahami. Maksudmu, dia akan berjaga-jaga di tempat-tempat yang mudah untuk membuat serangan, yang menyulitkan kita untuk bertindak. Sebaliknya, tempat ini adalah hamparan datar, yang berarti dia tidak akan terlalu memperhatikan. Itu saja, iya nih, aku tidak dapat berbicara dengan mutlak, tetapi aku yakin itu akan menjadi masalah. Petik 2. Puresmoke menjadi bijaksana. Mengapa tidak menyergap Meng Qianqiu? Tanyanya tiba-tiba. Kita memukul sekte Dream Haze dulu, bukan? Kami tidak membantai grosir sekte. Hanya brankas mereka yang digerebek. Orang-orang mereka mungkin belum menemukan fakta itu. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kami telah menculik Meng Tianxing. Namun, serangan terhadap House Yuchi akan menyebar jauh dan luas pada kesempatan sedini mungkin. Plus, Meng Tianxing ada di tangan kita. Meng Qianqiu adalah boneka tingkah kami, dipaksa untuk melakukan dimanapun kita inginkan. Petik 2. Jiang Chen yakin bahwa Meng Qianqiu tidak akan menjadi ancaman. Dia akan terlalu peduli dengan keselamatan cucunya untuk melakukan apapun yang gegabah. Dengan Forevater Golden Bell sudah mati, setengah dari setengah dewa akan pergi jika mereka bisa membuat nenek moyang Yuchi keluar dari komisi juga. Dengan sedikit keberuntungan, Meng Qianqiu akan secara sukarela menarik diri dari pasukan pemberontak jika dia tahu apa yang baik baginya. Hanya satu leluhur saja yang akan tinggal. Jika kemungkinan itu terjadi, itu akan menjadi pukulan mematikan bagi para pemberontak. Sangat mungkin Martial Secret Land akan dengan segera dapat membalikkan perang. Sebagian besar momentum pemberontak dipertahankan oleh para dewa. Tanpa pemimpin yang dihormati untuk mempertahankan kendali atas situasi, mereka bisa hancur dalam sekejap. Setelah mengalami pemberontakan Tanah Suci yang abadi, Jiang Chen tahu keunikan aliansi pemberontak. Jika mereka berada di atas angin dan kepemimpinan para ahli, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Selama mereka memilih solidaritas daripada keegoisan, tentu saja. Ketika retakan terbentuk atau gerak maju mereka dihentikan, sangat mungkin mereka akan jatuh di bawah berat badan mereka sendiri. Bahkan, mereka larut dengan kecepatan yang mencengangkan ketika dihancurkan oleh api. Karena itu, Jiang Chen bertaruh. Metode yang lebih biasa tidak akan pernah bisa mengalahkan tentara pemberontak. Bahkan dengan burung vermilion di sisinya, ketiga dewa akan cukup aman di samping momentum yang mendorong pasukan mereka. Membagi dan menaklukkan adalah satu-satunya cara untuk pergi. Prime Puresmoke sangat gelisah. Sebagai perdana pertama dari Tanah Suci Marsial, dia jauh lebih memperhatikan situasi di sana. Meskipun dia setuju dengan strategi Jiang Chen, dia tetap khawatir tentang kemungkinan bahwa tentara pemberontak akan memasuki pertempuran yang menentukan dengan Tanah Suci yang tepat saat mereka menunggu di sini. Bagaimana jika leluhur Yuchi memprioritaskan gambaran yang lebih besar daripada kembali setelah menerima berita? Itu sama sekali tidak mustahil. Kekhawatiran di hatinya terlihat di wajahnya. Jiang Chen bisa melihatnya sejelas hari dari 1 mil jauhnya. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, ia menghibur. Tidak perlu khawatir, House Yuchi telah dicopot, nenek moyangnya tidak akan mungkin tetap di tempatnya. Petik 2. Dia jauh lebih yakin akan hal ini daripada Prime Puresmoke. Waktu membentang sangat lama pada malam peristiwa penting. 2 hari berlalu dengan kelesuan yang luar biasa. Kecemasan Prime Puresmoke meningkat. Tanpa janjinya sebelum tidak mengingkari, dia ingin segera kembali ke Tanah Suci Marsial. Apakah tentara pemberontak telah meluncurkan serangan kedua terakhir mereka atau tidak? Dia ingin bertarung bersama teman-temannya melawan musuh-musuh pengecut mereka. Namun, kesuksesan Eternal Secret Land tetap di tangannya. Puresmoke memutuskan untuk mempercayai Jiang Chen, pemuda yang tampaknya mahir membuat keajaiban terjadi. Penantian panjang mereka tidak sia-sia. Pagi hari ketiga, tikus Goldbeater bersembunyi di sepanjang jalan mencari kembali leluhur Yuchi. Beberapa elit menemaninya, melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Dengan perhitungan Jiang Chen, perbedaan waktu hampir tepat.
Nenek moyang Yuchi perlu mendengar berita itu, memutuskan, lalu bepergian. Dia sedang dalam perjalanan, Jiang Chen bergumam pelan pada perdana Puresmoke. Nenek moyang Yuchi, suara Puresmoke menegang. Iya nih, akhirnya, dia datang. Ada kilasan sukacita di mata perdana. 2 hari yang mereka habiskan untuk menunggu tidak sia-sia. Strategi mereka terwujud langkah demi langkah. Nenek moyang House Yuchi bergegas kembali dengan tergesa-gesa, ditemani oleh beberapa elit. Mendengar berita seperti itu merupakan pukulan luar biasa bagi moral baik leluhur maupun tentara. Jika fondasi mereka di rumah dihancurkan, apa arti kemenangan pemberontak? Bagi House Yuchi setidaknya, kerugiannya jauh melebihi keuntungan apapun. Meskipun ia telah membawa para elit terbaik rumah itu bersamanya, warisan utama rumah itu adalah di mana akarnya berada. Tidak akan ada masa depan bagi mereka tanpa itu. Bahkan jika pemberontakan itu berhasil, House Yuchi tidak akan dapat bersaing untuk supremasi dalam perebutan kekuasaan berikutnya. Kurangnya kekuatan mereka pada saat itu akan membuat mereka tidak kompetitif. Kecemasan nenek moyang Yuchi dengan demikian cukup dimengerti. Namun, seperti yang telah diantisipasi Jiang Chen, pria tua itu tidak kecewa dengan kecemasannya. Dia berhati-hati sepanjang perjalanan kembali, terutama di bagian-bagian di mana medannya kasar. Rombongan leluhur sekarang mendekati tempat penyergapan Jiang Chen. Nenek moyang itu sendiri bosan dengan ekspresi muram. Dia melihat ke arah rumahnya, bergantian antara mengertakkan gigi dan mengertakkannya dalam kemarahan. Setelah kapal udara House Yuchi, seorang elit berusaha meredakan beberapa ketegangan. Nenek moyang, kita sudah melewati lembah Gosorok. Kami akan kembali ke rumah dalam waktu kurang dari 30 menit. Petik 2. Jangan lengahkan penjaga kamu. Meskipun sebagian besar bahaya telah lewat, leluhur Yuchi tetap berhati-hati. Siapa yang sebenarnya menyerang tanah milik kita, nenek moyang? Belum ada berita. Musuh-musuh muncul entah dari mana, tanpa alasan jelas. Nenek moyang Yuchi muram. Yang paling mengkhawatirkan, berita dari rumah itu kabur bahkan tentang deskripsi mereka. Itu berarti mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Petik 2. Jika mereka memiliki target, semuanya akan lebih mudah. Tanpa pengetahuan itu, terlepas dari kejahatan terhadap mereka, kesedihan itu sendiri. Forefather, tidak ada berita dari Forefather Golden Bell selama 2 hari terakhir. Banyak tentara sekutu sedang mendiskusikan anomali ini secara pribadi. Ada rumor yang mengerikan bahwa Golden Bell sudah mati, dan tentara yang dikirim untuk menyerang pangkalan ramuan roh benar-benar hancur. Benarkah itu? Nenek moyang Yuchi mengetahui rahasia informasi ini, tetapi juga wajib merahasiakannya. Hanya eksekutif yang diizinkan untuk tahu, bukan prajurit biasa. Pukulan moral akan terlalu besar jika rumor ini menyebar. Namun, kerahasiaan tidak pernah menjadi metode yang baik untuk menyembunyikan kebenaran. Berita tentang kematian Forefather Golden Bell telah menyebar kemana-mana seperti api. Ketika gosip dimulai, penyebaran informasi menjadi lebih cepat. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menjaga dari masa lagi. Dari siapa kamu mendengar itu? Kata leluhur Yuchi dengan dingin. Bahkan yang paling rendah di antara para pembudidaya berbicara tentang masalah ini. Bapak nenek, ada sesuatu yang salah tentang semua ini. Prime Puresmoke adalah yang membela pangkalan ramuan roh, dan dia sedikit lebih rendah daripada Forefather Golden Bell. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk menghancurkan seluruh pasukan di sampingnya. Itu terlalu luar biasa untuk dipercaya. Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan? Nenek moyang Yuchi berdengung. Aku hanya khawatir kalau pembunuh Golden Bell berasal dari luar. Bala bantuan untuk tanah suci marsial, mungkin. Petik 2. Murid leluhur Yuchi berkerut. Cahaya menusuk meledak keluar dari mereka.